Pagi teman-teman, pagi ini saya akan membahas isi buku dari bukunya Stephen Covey ya, yang sangat legendaris, judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Ya, ini cover bukunya sangat terkenal, pernah menjadi mega bestseller, buku yang sangat legendaris dan isinya priceless ya, isinya timeless ya. Jadi meskipun sudah lama diterbitkan, tapi buku ini akan tetap relevan sampai sekarang ya isinya ya. Nah, saya akan membedah Seven Habit, ya apa saja Seven Habit itu sehingga Anda menjadi orang yang efektif, orang yang top Marco, top Jos Marco Jos ya. Sebelum saya lanjutkan ini materinya ya, slide PPT-nya ya, atau kemudian materi-materi summary buku lainnya bisa Anda dapatkan secara gratis pada link yang saya cantumkan pada deskripsi video ini ya, atau di komen. Saya mencantumkan link download untuk mendapatkan summary 25 buku bisnis terbaik di dunia. Isinya cetar membahana, ya silahkan Anda download pada link yang tercantum dalam deskripsi dan juga komen video ini. Nama saya, kalau Anda belum kenal ya, nama saya Yudi Antareksa, saya seorang konsultan, saya pernah sekolah di Amerika, dan juga penulis 12 buku. Ya. Ini buku-buku saya, Anda bisa googling di Yodia Antareksa ya, atau buku Yodia Antareksa. Anda bisa googling, bisa mendapatkan buku-buku yang amazing. Ya, sangat bagus buku saya. Oke. Mari kita lanjutkan ya. Ini cover bukunya. Jadi, buku berjudul Seven Habits of Highly Effective People ini adalah karya klasik yang isinya tetap masih relevan hingga hari ini. Kenapa begitu? Sebab 7 prinsip kebiasaan yang diuraikan dalam buku ini bersifat universal dan memiliki relevansi kuat dengan kehidupan profesional kita sehari-hari ya. Mari kita langsung saja ya. Jadi 7 habit-nya ini ada 7 ya. Yang pertama, habit pertamanya be proaktif. Kemudian begin with the end in mind, dan kemudian put first thing first. Ini Stephen Covey menyebutnya dimensi personal effectiveness ya. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus punya 3 habit ini ya. Proaktif, selalu berpikir pada tujuan akhir, dan kemudian punya prioritas yang bagus ya. Kemudian interpersonal effectiveness-nya itu juga ada 3 habit ya. Jadi yang habit keempat think win-win, kemudian habit kelima seek first to understand dan to be understood. Habit keenam synergize. Kemudian habit ketujuhnya itu personal growth. Ada 1 habit ya, ini sharpen the soul atau self renewal. Ya, jadi Anda selalu mengasah skill Anda menjadi lebih cetar membahana. Ya, mari kita langsung saja ya. Habit pertama ini be proaktif ya. Maksudnya apa? Ya, Anda harus proaktif merumuskan dan sekaligus melakukan beragam inisiatif yang impactful saat berproses menyelesaikan tugas atau saat berjuang mewujudkan rencana. Jadi Anda harus proaktif ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya pasif, tidak hanya menunggu perintah, tapi Anda juga punya banyak inisiatif teman-teman ya. Kalau Anda kerja di kantor punya inisiatif yang bagus, itu atasan Anda mungkin akan notice ya. Anda ternyata orang yang proaktif. Proaktif mengusulkan solusi, proaktif mengusulkan jalan keluar, proaktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal supaya kinerja Anda menjadi makin top Marco, top Jos Marco Jos. Oke? Nah, yang habit kedua begin with the end in mind ya. Jadi ketika Anda berjalan ya seperti gambarnya ini ya, Anda punya tujuan akhir. Itu Anda punya tujuan akhir ya. Jadi jangan jalan di tempat, Anda tahu apa tujuan akhir Anda ya. Sehingga Anda tidak tersesat. Oke? Jadi habit kedua ini bermakna bahwa saat kita hendak meniti perjalanan jauh ke depan, maka kita mesti memulainya justru dengan tujuan akhir yang jelas. Ya. Jadi memahami destinasi final amat membantu kita untuk merumuskan action plan atau serangkaian aktivitas kunci yang perlu kita jalankan agar kita bisa mencapai tujuan itu dengan sukses. Gitu ya teman-teman ya. Jadi begin with the end in mind. Ya, jadi Anda harus punya tujuan akhirnya apa gitu ya. Oke. Yang ketiga, put first thing first ya. Jadi Anda tahu skala prioritas Anda apa saja. Kalau bisa ketika kerja itu tiap hari Anda punya prioritas ya. Tiap hari Anda sebutkan 3 hal yang paling penting dalam hari itu yang harus Anda kerjakan. Jadi Anda tidak
ngawur kerjanya. Ya. Habit yang ketiga ini mengajak kita untuk mahir dalam menentukan prioritas apa yang hendak kita gapai. Jadi acap kali seorang sibuk luar biasa di kantornya, namun ternyata apa yang dikerjakan dengan sibuk itu bukan sesuatu yang paling krusial, sehingga tidak produktif. Ya, oke, sibuk bukan berarti produktif ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang sibuk meeting berjam-jam tapi tidak produktif gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ya, kalau bisa Anda punya 3 hal penting yang akan Anda kerjakan di sepanjang minggu itu, atau bahkan 3 hal paling penting yang perlu Anda selesaikan setiap harinya. Jenis pekerjaan yang paling memberikan kontribusi penting bagi pekerjaan Anda. Oke. Jadi aturannya 3x3, kita perlu paham 3 hal paling penting yang perlu dikerjakan tiap minggunya, dan juga paham 3 hal utama yang harus dikerjakan tiap harinya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian tim win-win, yang habit keempatnya, Anda harus selalu kolaborasi dengan tim kerja Anda, mencari solusi terbaik, jangan saling menyalahkan ya teman-teman ya. Di kantor ketika ada problem itu saling menyalahkan, sebaiknya tidak, tapi mencari solusi bersama. Oke? Jadi kita mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, teman-teman. Ya ini bisa Anda baca ya. Jadi filosofinya win-win thinking. Jadi harus saling menguntungkan, jangan win-lose ya, jangan toxic. Ini mirip ya, mirip dengan yang tadi ya, jadi mirip dengan yang win-win tadi ya. Jadi Anda harus punya empati, Anda memahami kebutuhan dari tim kerja Anda atau mitra kerja Anda, kemudian mencari titik temu supaya solusi Anda dengan solusi tim Anda atau departemen lain itu saling sinergi. Jadi dalam ilmu human behavior itu ada prinsip namanya reciprocity. Kita hanya akan bisa mendapatkan manfaat yang kita butuhkan jika kita mampu memahami dan berempati pada kebutuhan orang lain. Oke? Kemudian synergize, ya mirip juga ini sebenarnya ya. Jadi habit win-win, kemudian yang sebelumnya sama ini itu sama ya, sinergis ya. Jadi kita perlu kecakapan untuk membangun teamwork yang solid, sebab seringkali apa yang kita inginkan butuh kerja sama orang lain. Sinergi hanya akan muncul jika kita punya semangat kolaborasi yang solid dan efektif. Dan yang terakhir, sharpen the saw. Ya, jadi Anda selalu harus mengasah skill Anda, karena kalau enggak skill Anda stagnan. Kalau skill stagnan, gaji Anda juga akan termehek-mehek. Oke? Jadi kita harus terus-menerus mengembangkan diri kita ya, supaya skill kita makin kompeten, makin skillful. Ya, Anda punya ruang kerja yang bagus di kantor gitu ya. Jadi kecakapan kita harus ditekuni terus-menerus. Ya, jadi itulah 7 habit of highly effective people teman-teman ya. Be proaktif, mulailah dengan tujuan akhir, kemudian prioritasnya jelas, think win-win, kemudian bisa punya empati, kemudian membangun sinergi, dan yang terakhir sharpen the saw, selalu mengasah skill Anda. Mudah-mudahan hidup Anda makin cemerlang ya teman-teman ya. Oke, salam sukses, penuh kemuliaan.